Shalom, bertemu lagi dengan Bu Teni dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 7 di minggu ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah pujian sebagai awal dari penjelasan dan pembelajaran kita hari ini. Mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih pada hari ini kami telah belajar dan Engkau memberkati kami supaya apa yang kami pelajari kiranya dari awal, pertengahan sampai akhirnya semuanya seturut daripada kehendak-Mu saja Bapa. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami dan juga kepintaran kepada kami dalam memahami pembelajaran hari ini. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar masih di bab yang ke-10, belajar peduli. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Hari ini ada 2 tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama dan 2 tokoh Alkitab dari Perjanjian Baru. Kira-kira apa yang mereka lakukan sehingga jiwa pedulinya itu patut menjadi pembelajaran bagi kita dalam mengikutinya. Baiklah, akan mulai dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru tentu saja kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Nah, yang pertama, Tuhan Yesus ini apa sih bentuk kepedulian yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, kalian harus mendengar kemudian mempelajari kembali supaya ketika ada pertanyaan-pertanyaan di dalam ulangan atau tugas-tugas yang diberikan, pasti kalian akan mengerti ya. Jadi kalau kalian tidak
mendengar dan mengamati video ini dengan baik, pasti kalian tidak mengerti apa kira-kira pembelajaran yang sedang disajikan seperti itu. Nah, jadi yang pertama dari Tuhan Yesus, dan ini di perjanjian baru tentunya. Kepedulian-kepedulian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dapat kita lihat atau dapat kita perhatikan dengan memberi makan 5.000 orang. Makan merupakan kebutuhan utama, gitu ya, kebutuhan pokok. Kalau kalian belajar di pelajaran IPS ya, di pelajaran PKN, pasti kalian akan dijelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi kira-kira apa saja. Nah, 5.000 orang ini perlu makan, dan itu dikasih seperti itu. Yang kedua adalah Tuhan Yesus peduli dengan pergumulan dari setiap pribadi ya. Jadi setiap orang punya pergumulan masing-masing, antara satu dengan yang lain pasti berbeda seperti itu. Nah, apa sih pergumulan waktu itu yang diperhatikan dari pribadi lepas pribadi? Yang pertama, dia punya pergumulan tentang kelumpuhannya, kemudian tentang orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang sakit kusta, orang yang mengalami pendarahan ya. Dan ini akan merasa bahwa keadaan ini sangat-sangat sakit bagi dia, sangat-sangat membuat dia merasa rendah diri, membuat dia tidak berdaya, dan dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Artinya Tuhan peduli dengan keadaan pribadinya ya. Dan ini jadi pembelajaran bagi kita bahwa kita pun bisa menyerahkan pergumulan pribadi kita kepada Yesus. Yang berikutnya adalah Tuhan Yesus peduli dengan harga diri seseorang ya. Dicontohkan dengan Tuhan Yesus mengampuni seorang perempuan yang kedapatan melakukan perbuatan zina ya. Ini perbuatan yang dilarang di 10 hukum, dan perempuan ini melakukan itu. Dan hukum di sana di Israel adalah bahwa ketika orang melakukan perbuatan ini ya, dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada orang banyak, apakah orang banyak itu tidak ada yang berbuat dosa seperti mencuri, mengingini barang orang, dan hal-hal yang berkaitan dengan 10 hukum tadi. Dan kalau mereka tidak melakukan kesalahan yang melanggar 10 hukum itu, mereka boleh melempar perempuan ini sampai mati. Dan akhirnya karena mereka yang berkumpul di situ mungkin ya tidak didapati ada satu orang pun yang hidupnya baik menurut 10 hukum. Akhirnya mereka pergi satu persatu dan hilang dari situ. Ketika Tuhan Yesus melihat bahwa tidak ada lagi orang di situ, maka yang dilakukan adalah bahwa Tuhan Yesus mengampuni dia. Tetapi ada peringatan. Kalau kamu sudah diampuni, artinya ya, kalau kamu sudah diampuni artinya kamu siap untuk tidak melakukan dosa lagi. Dan yang kedua ya, dari tokoh dari perjanjian baru adalah Rasul Paulus. Nah, ini ada hal-hal yang menarik yang perlu kamu tahu dari Rasul Paulus. Yang pertama, latar belakangnya. Rasul Paulus itu namanya dalam bahasa Yunani, sedangkan namanya dalam bahasa Ibrani adalah Saulus. Nah, si Paulus ini ya, dia memiliki hak yang sangat istimewa ya. Dia memiliki hak yang sangat istimewa, yaitu bahwa ia memiliki warga negara Roma karena dia lahir di Tarsus ya.
Dia lahir di Tarsus. Kemudian dia juga memiliki darah orang Yahudi. Nah, orang tuanya menginginkan dia untuk menjadi seorang rabi, tapi dia tidak mau. Kemudian dia juga punya satu keistimewaan bahwa ia juga punya hak istimewa sebagai orang Yunani, ya. Jadi dengan 3 kondisi keadaannya sebagai orang Yunani, orang Ibrani, orang Romawi, dia punya hak yang sangat-sangat kuat untuk melakukan apa saja, apalagi kalau dia menjadi seorang pejabat seperti itu. Nah, bagi orang Israel, ya, bagi orang Israel, Musa adalah seorang pahlawan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Musa membawa mereka untuk keluar dari bangsa yang bukan Yahudi. Sedangkan bagi dunia, bagi kekristenan, Rasul Paulus ini adalah seorang yang sangat luar biasa karena dia membawa Injil dari atau berita keselamatan dari bangsa Yahudi dibawa ke dalam lingkungan orang-orang yang bukan Yahudi. Tentu saja yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini adalah supaya orang yang di luar dari orang Yahudi dapat melakukan kehendak Allah seperti kita, ya. Kita juga ketika mendengar firman Tuhan diharapkan, ya, paling tidak kita berubah untuk dapat melakukan kehendak Allah. Contoh yang berikutnya adalah dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama yaitu Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini dapat kita baca dari Kejadian pasal 18 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33, atau pasal 19 dari ayat 1 sampai ayat ke-29. Di sana diceritakan tentang bagaimana Bapak Abraham ini berdoa untuk Sodom dan Gomora, ya. Ketika Sodom dan Gomora ini ingin dihancurkan Tuhan, Bapak Abraham berdoa di sana karena di sana di Sodom dan Gomora ini tinggal ponakan dari Abraham yaitu Lot, istrinya dan anak-anak Lot. Dan Abraham meminta kepada Tuhan kalau bisa, ya, kalau ada 50 orang jangan deh dihancurkan kota itu. Kemudian ada 40, ada 30, ada 20, dan bahkan ada 10, jangan deh. Tetapi ternyata 10 pun tidak sampai, hanya ada 4 saja. Akhirnya kota itu harus di bumi hanguskan, dan kita dapat membaca cerita di dalam kitab Kejadian. Nah, orang-orang yang hidup benar, walaupun hanya ada sedikit, Tuhan pasti lindungi. Jadi ini belajar tentang bagaimana kita peduli dengan orang, tetapi orang yang harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Nah, yang berikut adalah Yonatan. Ini dari Perjanjian Lama juga, ya. Nah, Yonatan ini kita dapat baca dari dalam 1 Samuel pasal yang ke-20, di mana di situ ada persahabatan antara Yonatan dengan Daud. Daud ini sangat dibenci oleh bapaknya Yonatan, yaitu Raja Saul, karena Daud selalu menang dalam melakukan semua tugas, terlebih selalu menang dalam peperangan. Sehingga ketika
Raja Saul tahu bahwa Daud ini punya keistimewaan, yaitu penyertaan Tuhan. Daud selalu dijaga, maka Saul menjadi marah. Ia berencana untuk membunuh Daud. Maka Yonatan mencari cara untuk bertemu dengan Daud, supaya Daud ini dikasih tahu bahwa dia harus hati-hati, bila perlu dia harus melarikan diri, dan mereka berjanji bersama bahwa mereka akan saling melindungi, ya. Jadi kepedulian Yonatan ini merupakan cara untuk menjaga teman baiknya, ya. Dan akhirnya dalam persahabatan itu ada timbal balik. Ketika Daud menjadi raja, Daud juga akhirnya melindungi Yonatan. Ini pembelajaran bagi kita, ya, bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, terlebih kita peduli pada orang lain, maka Tuhan juga menyiapkan kesempatan untuk orang lain peduli dengan kita. Oke? Demikian pembelajaran kita kali ini. Puteni harap kalian dapat mendengarkan ulang penjelasan ini dan mengerti bagian-bagian yang sudah dijelaskan. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, supaya penyebaran COVID-19 ini semakin diredam. Oke lah. Demikian pertemuan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.